Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Keledaimu lepas, hai Ibnu Husain." Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis apa yang difirmankan dan dikerjakannya. Dia juga menuliskan semua hal yang sesuai dengan tuntutan nama dan sifat yang disandangnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam buku Sahihain dari Abu Zanad dari Al-Araj dari Abu Hurairah. Ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seusai menciptakan makhluk, Allah menuliskan dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Bab 12. Periode ketiga, periode Masyiyah, kehendak. Mengenai periode kehendak ini telah mendapatkan kesepakatan dari seluruh Rasulullah. Semua kitab yang diturunkan dari sisinya, fitrah yang telah diciptakannya pada semua makhluknya, serta bukti-bukti rasional dan penjelasan yang konkret. Gagasan mengenai masyiyah, kehendak, banyak sekali dijumpai dalam berbagai ayat Al-Quran. Allah seringkali menegaskan dirinya mempunyai masyiyah itu dalam hubungannya dengan manusia. Misalnya, Dia menurunkan kemuliaannya kepada hamba yang dikehendakinya. Al-Baqarah 90. Masyiyah, kehendak disebutkan sebagai sifat azali, tidak berawal. Allah tanpa diketahui bagaimana caranya. Semua perbuatan manusia itu terjadi dengan kehendaknya. Dalam dunia ini tidak ada keharusan dan tuntutan selain masyiyah, kehendak Allah Azza wa Jalla semata. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak pasti tidak akan pernah terjadi. Yang demikian itu merupakan universalitas tauhid yang tidak mungkin berdiri kecuali berdasarkan padanya. Dan kaum muslimin telah sepakat bahwa apa yang keberadaannya dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi, dan apa yang keberadaannya tidak dikehendaki olehnya, maka tiada akan pernah terjadi. Namun hal itu ditentang oleh sebagian orang, di mana mereka menyatakan bahwa di alam ini terdapat sesuatu yang bukan menjadi kehendak Allah. Dan Dia juga menghendaki sesuatu yang tidak pernah akan terjadi. Para rasul secara keseluruhan sekaligus para pengikutnya menentang orang-orang yang menafikan kehendak Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan serta tidak mengakui adanya kehendak dan pilihannya ketika menciptakan makhluk ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa musuh para rasul dari kalangan filosof dan para pengikutnya. Al-Quran dan Al-Hadits penuh dengan cerita kedustaan kelompok ini. Misalnya adalah firman-Nya, dan kalau Allah menghendaki niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi ya Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah 253. Juga firman-Nya, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ali Imran 40. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-An'am 112. Demikian halnya firman-Nya, dan jika Tuhanmu menghendaki tentulah semua orang yang ada di muka bumi ini beriman seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa semua manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?
Yohanes 9:9 firman-Nya, jika Tuhanmu menghendaki tentu Dia jadikan manusia ini umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Hud 118. Dan kalau Allah menghendaki tentu saja Dia jadikan semua orang dalam petunjuk. Al-An'am 35. Yang lainnya. Dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Al-Sajdah 13. Apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Muhammad 4. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Al-Isra 86. Jika Allah menghendaki niscaya mengunci mati hatimu. Al-Syura 24. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian wahai sekalian manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian. Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. An-Nisa 133. Sesungguhnya engkau pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman. Al-Fat 27. Allah Azza wa Jalla juga berfirman mengenai Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika Dia menghendaki. Hud 33. Sedangkan Ibrahim dalam firman-Nya mengatakan kepada kaumnya, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Al-An'am 80. Dan putranya Ismail mengatakan kepadanya, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jika Allah menghendaki engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Safat 102. Nabi Syuaib juga pernah berkata dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kalian. Sesudah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Al-A'raf 89. Demikian juga apa yang dikatakan Yusuf kepada orang tuanya, masuklah kalian ke negeri Mesir. Insya Allah, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman. Yusuf 99. Mertua Musa, Syuaib pernah berkata kepadanya, aku tidak hendak memberatimu. Dan engkau jika Allah menghendaki akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Al-Qasas 27. Musa pernah juga berkata kepada Khidir, jika Allah menghendaki, engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menantangmu dalam suatu urusan pun. Al-Kahfi 69. Sedangkan kaumnya pernah berkata kepada Musa, mohonkanlah pada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah, jika Allah menghendaki, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Al-Baqarah 70. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah, jika Allah menghendaki. Al-Kahfi 24-25. Dia juga berfirman, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula manfaat kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah.
Yunus 49. Dan mengenai para penghuni surga, Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Hud 107. Sedangkan mengenai penghuni neraka, Dia juga menjelaskan bahwa segala urusannya kembali kepada kehendaknya. Dan jika Dia menghendaki, maka akan terjadi kebalikan dari itu, di mana Dia berfirman, Tuhan kalian lebih mengetahui tentang kalian. Dia akan memberi rahmat kepada kalian jika Dia menghendaki dan akan mengazab kalian. Al-Isra 54. Selain itu Dia juga berfirman, Dia akan memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendakinya dan menyiksa mereka yang dikehendakinya pula. Al-Maidah 18. Demikian juga firman-Nya, dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Al-Syura 27. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan. Al-Isra 30. Demikian halnya firman-Nya, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Al-Ra'd 39. Begitu juga firman-Nya berikut ini, barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya ia disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Al-An'am 39. Dalam surat yang lain Dia berfirman, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ibrahim 4. Masih dalam surat yang sama Dia juga berfirman, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Ibrahim 27. Sedangkan pada surat Al-Syura Dia berfirman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang dengannya kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Al-Syura 52. Selanjutnya Dia berfirman, katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Al-Baqarah 142. Dan Dia juga berfirman, katakanlah, jika Allah menghendaki, niscaya Aku tidak membacakannya kepada kalian dan Allah tidak memberitahukannya kepada kalian. Yunus 16. Selain itu semua, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka apabila kami menghendaki. Kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Al-Insan 28. Begitu juga firman-Nya berikut ini, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendakinya. Al-Mudatsir 56. Dalam surat yang lain difirmankan, dan kalian tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Insan 30. Lebih lanjut Allah Azza wa Jalla bahwa kehendak dan perbuatan umat manusia tergantung pada kehendaknya bagi mereka. Dia berfirman, katakanlah, ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Ali Imran 26. Dia juga berfirman, Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga.
dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus Islam. Yunus 25, firman-Nya, dan Dia menyiksa orang-orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Al-Ahzab 24. Demikian juga firman-Nya, Allah menentukan rahmat-Nya, kenabian, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ali Imran 74. Dalam surat yang lain difirmankan, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. An-Nur 21. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Juga firman-Nya, kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yusuf 56. Selanjutnya Dia berfirman, kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Yusuf 76. Dalam surat yang lain Dia berfirman, demikianlah karunia Allah. Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya dan mempunyai karunia yang besar. Al-Jumu'ah 4. Selain itu Dia juga berfirman, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ibrahim 11. Firman-Nya dalam surat Yusuf, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki. Yusuf 110. Sedangkan dalam surat yang lain difirmankannya, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Ar-Rum 48. Pada surat Yusuf Dia juga berfirman, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Yusuf 100. Allah menganugerahkan hikmah, pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah 269. Selain itu Dia juga berfirman, dan jika kami menghendaki pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihatnya? Yasin 66. Dalam surat Al-Baqarah Dia juga berfirman, jika Allah menghendaki niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 20. Demikian juga firman-Nya, jika Dia menghendaki Dia akan menenangkan angin. Al-Syura 33. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kalian heran tercengang. Al-Waqiah 65. Selanjutnya Dia berfirman, kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Al-Waqiah 70. Juga firman-Nya, setelah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubah 27. Sedangkan dalam surat yang lain Dia berfirman, jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kalian dan mengganti kalian dengan siapa yang Dia kehendaki setelah kalian musnah. Al-An'am 133. Dan dalam surat Al-Baqarah Dia berfirman, jika Allah menghendaki niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Al-Baqarah 220. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya. Al-Syura 13. Serta mengenai ucapan Musa melalui firman-Nya, itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Ayat-ayat ini dan yang semisalnya memuat penolakan terhadap kelompok kesesatan yang menafikan kehendak secara keseluruhan serta menafikan kehendak dari perbuatan, gerakan, petunjuk, dan kesesatan umat manusia. Suatu ketika Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa semua yang ada di alam ini menurut kehendaknya.
Dan pada kesempatan yang lain dia juga memberitahukan bahwa apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi. Selain itu dia juga memberitahukan bahwa jika dia menghendaki, niscaya dia akan menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah ditakdirkan dan dituliskannya. Dan jika dia menghendaki, niscaya tidak akan ada orang yang durhaka kepadanya dan dia jadikan semua umat manusia ini menjadi satu umat. Dengan demikian itu menunjukkan secara jelas bahwa realitas penyataan kehidupan yang ada ini menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa yang tidak ada di alam ini dikarenakan tidak adanya kehendak dari Allah. Demikian itulah hakikat ketuhanan, dan itu pula makna kedudukannya sebagai Tuhan semesta alam. Gelar yang disandangnya bahwa Dia Maha Hidup yang mengurus dan memelihara makhluk di alam ini, sehingga dengan demikian tidak akan ada penciptaan, rezeki, pemberian, larangan, kematian, kehidupan, kesesatan, petunjuk, kesejahteraan, dan kesengsaraan kecuali setelah adanya izin dari Allah. Dan semuanya itu bergantung pada kehendak Allah, karena tidak ada raja, pelindung, dan pengurus alam jagat raya ini. Dan Tuhan selain diri Allah. Dia telah berfirman, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Al-Qasas 68. Dia juga berfirman, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Al-Hajj 5. Dalam surat yang lain dia berfirman, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Al-Infitar 8. Dan pada surat As-Syura dia berfirman, kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. As-Syura 49-50. Selain itu dia juga berfirman, Allah membimbing siapa yang dia kehendaki kepada cahayanya itu. An-Nur 35. Mengenai hal ini pada bab sebelumnya, penulis telah mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid yang diabadikan dalam buku Sahih Muslim yang berbicara mengenai janin. Jika suatu nutfah itu telah bersemayam selama 42 malam, maka Allah akan mengutus kepadanya satu malaikat, lalu ia membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit daging, dan tulangnya. Setelah itu malaikat itu berkata, "Ya Tuhanku, apakah ya nutfah ini laki-laki atau perempuan?" Maka Tuhanmu segera menentukan apa yang dikehendakinya, dan sang malaikat pun menulisnya. Setelah itu malaikat itu berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana ajalnya?" Maka Tuhanmu menentukan apa yang menjadi kehendaknya, dan malaikat pun menulisnya. Selanjutnya ia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana rezekinya?" Maka Tuhanmu menentukan rezekinya sesuai kehendaknya, dan malaikat pun menulisnya. Sedangkan dalam buku Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mohonlah syafaat, niscaya kalian akan diberikan pahala dan Allah akan memberikan ketetapan melalui lisan nabinya atas apa yang dikehendakinya." Masih dalam buku Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika pernah mengetuk pintu Ali dan Fatimah, lalu beliau berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian mengerjakan salat malam?" Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jiwaku berada di tangan Allah.
Jika dia berkehendak untuk membangunkan, maka dia pasti akan membangunkannya. Pada saat ku katakan hal itu kepada beliau, beliau pun kembali, dan beliau tidak melontarkan suatu kata pun kepadaku. Kemudian ketika membalikan punggungnya sembari menepuk pahanya, beliau membacakan ayat dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Al-Kahfi 54. Masih dalam sahihnya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis mengenai kisah tertidurnya para sahabat di suatu lembah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menarik arwah kalian ketika Dia menghendaki dan mengembalikannya ketika Dia menghendaki pula." Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai kepulangan para sahabat dari perjanjian Hudaibiyah dan kelalaian mereka mengerjakan salat subuh karena tertidur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya jika Allah menghendaki, niscaya kalian tidak akan lalai tertidur mengerjakannya, salat subuh. Tetapi Dia menghendaki hal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kalian. Demikian pula bagi orang yang tidur dan lupa." Dan dalam lafaz lain disebutkan, "Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya Dia akan membangunkan kami. Tetapi Dia menghendaki agar hal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kalian." Sedangkan dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan sebuah hadis dari Tufail bin Sa'irah, paman Aisyah saudara ibunya, bahwa ia pernah bermimpi seolah-olah ia melewati sekelompok orang Yahudi. Maka ia bertanya, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami ini orang-orang Yahudi." Lalu ia berkata, "Sesungguhnya kalian adalah suatu kaum. Andai saja kalian tidak mengaku bahwa Uzair itu anak Allah." Maka orang-orang Yahudi itu pun berkata, "Kalian suatu kaum. Andai saja kalian mengucapkan apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendak Muhammad." Kemudian ia berjalan melewati sekelompok orang-orang Nasrani, maka ia pun bertanya, "Siapa kalian?" "Kami adalah orang-orang Nasrani," jawab mereka. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya kalian ini adalah suatu kaum. Andai saja kalian tidak mengatakan Isa itu anak Allah." Kemudian orang-orang Nasrani itu pun berkata, "Kalian juga suatu kaum, andai saja kalian mengucapkan apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendak Muhammad." Ketika pagi hari tiba, ia ceritakan mimpinya itu kepada beberapa orang. Setelah itu ia mendatangi Nabi lalu diceritakan mimpinya itu kepada beliau. Maka beliau pun bertanya, "Apakah engkau telah menceritakannya kepada orang lain?" "Ya," jawabnya. Maka seusai mengerjakan salat, beliau langsung menyampaikan ceramah dan memanjatkan pujian kepada Allah seraya berujar, "Sesungguhnya Tufail telah bermimpi lalu ia memberitahukannya kepada beberapa orang di antara kalian, dan kalian mengatakan suatu kalimat yang karenanya aku merasa malu." Ditambahkan oleh Baihaqi, "Janganlah kalian mengucapkannya, tetapi ucapkanlah apa yang menjadi kehendak Allah semata, yang tiada sekutu baginya." Dan diriwayatkan Ja'far dari Aun, dari Al-Ajlah, dari Yazid bin Asham. Dari Ibnu Abbas ia menceritakan, ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan beberapa masalah. Lalu orang itu bertutur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki?" Maka beliau pun langsung berujar, "Apakah engkau menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Tetapi katakanlah apa yang dikehendaki Allah semata." Sedangkan Sa'id meriwayatkan dari Mansur, dari Abdullah bin Yasar, dari Hujaifah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Janganlah kalian mengatakan apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki si fulan.
Tetapi katakanlah apa yang dikehendaki Allah. Lalu dikehendaki si fulan. Al-Syafi'i mengatakan, kehendak itu adalah irada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang difirmankannya. Dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Tuhan semesta alam. Al-Takwir 29. Dengan demikian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan makhluknya bahwa kehendak itu hanya miliknya dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Dan kehendak mereka tidak akan pernah ada kecuali Allah menghendaki. Sehingga dengan demikian itu yang dibolehkan dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikehendaki Allah dan kemudian engkau kehendaki. Dan tidak berucap seperti ini, apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki. Boleh juga dikatakan, barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba-hambanya menyembahnya dengan mewajibkan mereka mentaati Rasul-Nya. Jika Rasul-Nya telah ditaati, berarti ia telah mentaati Allah. Dalam buku Sahih Muslim telah diriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, hati umat manusia ini berada di antara dua jari dari jari-jari Al-Rahman, sebagai satu hati yang dikendalikannya sesuai kehendaknya. Kemudian beliau berdoa, ya Tuhan pengendali hati, arahkanlah hati-hati kami kepada ketaatanmu. Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Al-Nuwas bin Saman, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada hati melainkan berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Jika menghendaki, Dia akan meluruskannya, dan jika menghendaki, Dia akan melencengkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memanjatkan doa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu, dan mizan timbangan itu berada di tangan Ar-Rahman. Dia mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan derajat kaum lainnya sampai hari kiamat. Ada sebuah hadits dalam buku Sahihain, merupakan kumpulan kitab-kitab sahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau sedang berada di atas mimbar, sebenarnya kelangsungan kalian meneruskan apa yang ditinggalkan umat-umat sebelum kalian adalah seperti waktu antara salat ashar sampai terbenamnya matahari. Kemudian dilanjutkan penuturan hadits tersebut hingga pada akhirannya beliau membacakan, demikian itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Al-Maidah 54. Dalam buku Sahih Bukhari ada disebutkan sebuah hadits yang berpredikat sebagai hadits marfu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang kafir itu seperti biji padi yang tuli dan senantiasa bengkok sehingga Allah melepaskan hal itu darinya jika Dia menghendaki. Abdur Razak meriwayatkan dari Muammar dari Hamam. Inilah yang diberitahukan Abu Hurairah kepada kami, di mana ia menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah berfirman, hendaklah anak cucu Adam itu tidak mengatakan, wahai waktu yang sial. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Dahru, waktu yang mengirimkan malam dan siang hari. Dan jika menghendaki aku dapat menarik keduanya. Imam Syafi'i mengatakan, penafsiran hadits qudsi firman Allah tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran ini bahwa orang-orang Arab terbiasa mencela dan menghinakan waktu ketika mendapatkan musibah, baik itu berupa kematian, usia tua, kebinasaan, atau yang lainnya.
Sehingga mereka pun berucap, kami telah dibinasakan oleh waktu, siang dan malam. Mereka juga mengatakan, mereka ditimpa oleh malapetaka besar dan dibinasakan oleh waktu. Dengan demikian itu, mereka menganggap malam dan siang itulah yang melakukan semuanya itu. Lalu mereka menghinakan waktu dan mengklaimnya membinasakan dan membuat mereka menderita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencela waktu dan mengklaimnya sebagai pembinasa kalian dan yang melakukan semuanya itu terhadap kalian. Sesungguhnya, jika kalian mencela pembuat semuanya itu berarti kalian telah mencela Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dialah yang melakukan semuanya itu. Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah kebaikan dalam semua waktu yang kalian miliki dan bersiaplah menerima pemberian rahmat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla mempunyai awan yang terdiri dari rahmatnya yang dicurahkan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan mohonlah kepada Allah agar Dia menutup aurat kalian serta memberikan rasa dari takut kalian. Dan dalam buku Sahihain merupakan kumpulan kitab-kitab sahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, di mana ia menceritakan, kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertutur, kalian telah berbaikmat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina dan mencuri. Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahalanya terserah Allah. Dan barang siapa melanggar sesuatu darinya sehingga disiksa karenanya, maka yang demikian merupakan kafarah, denda baginya. Dan barang siapa melanggar sesuatu darinya, lalu Allah menutupinya, maka yang demikian itu terpulang kepadanya. Jika menghendaki, maka Dia akan mengazabnya, dan jika menghendaki, Dia akan mengampuninya. Masih dalam buku Sahihain merupakan istilah Islam yang digunakan untuk menyebut kedua kitab sahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada sebuah hadits yang diriwayatkan mengenai perdebatan surga dan neraka, yang di dalamnya Allah berseru kepada surga, engkau, surga, adalah rahmatku yang denganmu aku rahmati siapa saja yang aku hendaki. Dan kepada neraka juga dikatakan, engkau adalah azabku, yang denganmu aku siksa siapa saja yang aku hendaki. Di dalamnya diriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku jika Engkau menghendaki, berikanlah rahmat kepadaku jika Engkau menghendaki, dan karuniakanlah rezeki kepadaku jika Engkau menghendaki, dengan tujuan supaya Dia mengabulkan permintaannya. Karena sesungguhnya Allah itu berbuat apa saja yang dikehendakinya, yang tiada seorang pun dapat memaksanya. Sedangkan dalam buku Sahih Muslim dan masih dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah dan dalam segala kebaikan. Pertahankanlah apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan melemahkan diri. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka jangan kamu katakan, seandainya saja aku tidak mengatakan ini dan itu, tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkan, dan apa yang dikehendakinya akan dikerjakannya. Sesungguhnya kata lau, seandainya merupakan memberikan kesempatan bagi perbuatan syaitan.
Dan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar disebutkan, "Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya." Dan pada akhir hadits tersebut disebutkan, "Yang demikian itu karena aku Maha Pemurah, aku berbuat apa saja yang aku hendaki. Pemberianku berupa ucapan, dan jika aku menghendaki sesuatu, maka aku katakan padanya, jadilah, maka jadilah ya." Ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Allah tidak memberikan suatu kenikmatan kepada seorang hambanya baik berupa keluarga maupun anak, lalu ia mengatakan, atas kehendak Allah semuanya itu ada. Yang tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ia pun melihatnya terdapat suatu tanda selain kematian." Hadis di atas berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. "Dan mengapa tatkala memasuki kebunmu, kamu tidak mengucapkan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongannya." Al-Kahfi 39. Dan dalam hadits mengenai syafaat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku menyaksikan Tuhanku, aku langsung terjatuh bersujud kepadanya, lalu dia meninggalkanku seperti dia menghendaki untuk meninggalkanku." Dalam hadits yang lain disebutkan, para penghuni surga memasuki surga, lalu Allah diam sesuai apa yang menjadi kehendaknya untuk didiamkan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menghinakanmu, tetapi aku berkuasa atas segala sesuatu." Berikutnya, hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Setiap nabi itu mempunyai doa. Dan aku ingin jika Allah menghendaki akan menyimpan doaku ini sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak akan masuk neraka jika Allah menghendaki orang-orang yang ikut berbaik mati bawah pohon pada perang Uhud." Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya jika Allah menghendaki, aku sangat mengharapkan kolamku lebih luas antara daerah Haila sampai wilayah ini." Dan mengenai kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kota ini tidak akan dimasuki tahun dan dajjal jika Allah menghendaki." Sedangkan mengenai ziarah kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, akan bertemu dengan kalian." Dan ketika mengepung penduduk Taif, di mana pada saat itu beliau tidak mendapatkan apa-apa dari usaha pengepungan mereka itu, maka beliau pun bersabda, "Insya Allah, jika Allah menghendaki, kita akan kembali ke Madinah." Dan ketika tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Insya Allah, jika Allah menghendaki, tempat tinggal kita besok di lereng pegunungan Bani Kinanah." Dan pada beberapa perjalanannya beliau juga pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan berjalan pada permulaan malam dan pertengahan malam, kemudian kalian akan mendatangi air besok pagi insya Allah, jika Allah menghendaki." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertutur kepada seorang Badui yang dijenguknya ketika menderita sakit panas, "Tidak mengapa. Suci insya Allah." Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Malam ini aku pasti akan menggauli 70 orang istriku, sehingga masing-masing dari mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berjuang di jalan Allah." Lalu salah seorang temannya mengatakan, "Katakanlah,
Insya Allah, karena lupa Sulaiman tidak mengatakan hal itu, sehingga tidak seorang pun dari istri-istrinya yang melahirkan kecuali hanya seorang saja yang melahirkan, itu pun melahirkan anak cacat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dia mengatakan insya Allah, maka dia tidak bisa dianggap melanggar sumpah dan mungkin dia akan mendapat apa yang diinginkannya. Beliau juga pernah bersabda, barang siapa bersumpah, lalu ia mengatakan, insya Allah, jika Allah menghendaki, maka ia akan memenuhi sumpahnya, dan jika tidak menghendaki, maka ia tidak akan memenuhinya tanpa melanggar sumpah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, aku pasti akan memerangi kaum Quraisy. Lalu pada ketiga kalinya beliau mengucapkan insya Allah. Beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, apakah sudah siap menghuni surga? Sahabat pun menjawab, kami siap menapatinya ya Rasulullah. Lalu beliau menuturkan, ucapkanlah insya Allah, jika Allah menghendaki. Berkenaan dengan hal di atas, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah pada Tuhanmu jika engkau lupa. Al-Kahfi 24. Hasan Basri mengatakan, maksudnya, jika lupa, hendaklah Anda mengucapkan insya Allah. Inilah istisna pengecualian yang dibolehkan oleh Ibnu Abbas dan dengan itu pula ia menafsirkan ayat tersebut. Bukan pada pengecualian pada pengakuan, sumpah, cerai, dan pembebasan budak. Yang demikian merupakan bagian indikasi kesempurnaan ilmu yang dimiliki Ibnu Abbas dan pemahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran. Kaum muslimin telah sepakat, jika seorang yang bersumpah mengecualikan sumpahnya dengan menambahkan kata insya Allah, seraya berkata, aku akan mengerjakan ini dan itu, atau tidak mengerjakannya, insya Allah, maka dengan demikian itu ia tidak melanggar sumpahnya. Hal itu karena akidah Islam menetapkan bahwasanya tidak ada sesuatu melainkan menurut kehendak Allah. Dengan demikian, jika seseorang yang bersumpah itu menggantungkan realisasi sumpahnya itu pada kehendak Allah, maka dengan demikian itu ia tidak melanggar sumpahnya dan tidak ada baginya kewajiban membayar kafarah, denda. Sangat banyak hadits-hadits yang membahas masalah kehendak Allah ini, sehingga tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan dalam buku ini. Sedangkan mengenai masalah iradah juga banyak dimuat di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadits. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Maha Kuasa membuat apa yang dikehendakinya. Al-Buruj 16. Dia juga berfirman, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Al-Kahfi 82. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Al-Isra 16. Dalam surat yang lain dia juga berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Al-Baqarah 185. Sedang pada firman-Nya yang terdapat dalam surat Yasin menyebut, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ya. Yasin 82. Dalam surat Al-Maidah difirmankan, barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Al-Maidah 41. Juga firman-Nya, dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian, Dia adalah Tuhan kalian,
dan kepadanya kalian dikembalikan. Hud 34. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatan baginya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Al-An'am 125. Demikian pula dengan firman-Nya. Dan jika Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Al-Ra'd 11. Sedangkan dalam surat yang lain dia berfirman, dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian. Dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. An-Nisa 27-28. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahukan jika Allah tidak berkehendak mensucikan hati hamba-hambanya, maka tidak akan pernah ada jalan bagi mereka untuk menyucikan hati mereka, di mana dalam hal ini dia berfirman, mereka itulah orang-orang yang Allah tidak berkehendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Al-Maidah 41. Dan sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Hajj 16. Allah menetapkan hukum menurut apa yang dikehendakinya. Al-Maidah 1. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi dia hendak membersihkan kalian serta menyempurnakan nikmatnya bagi kalian. Al-Maidah 6. Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya. Al-Maidah 17. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait. Al-Ahzab 33. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kaum dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk diri kalian? Al-Ahzab 17. Mengapa aku akan menyembah Tuhan selain dia? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan, kesulitan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan. Yasin 23. Katakanlah, maka terangkanlah padaku tentang apa yang kalian seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku. Apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Al-Zumar 38. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ali Imran 176. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Al-Isra 18. Sedangkan nas-nas nabawi mengenai penetapan iradah kehendak Allah juga sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan menjadikannya memahami agama. Demikian juga sabdanya, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka dia akan memberikan kepadanya. Selain itu beliau juga bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, maka dia akan menjadikan baginya seorang menteri yang jujur. Beliau juga bersabda, jika Allah menghendaki memberikan rahmat kepada suatu umat, maka dia menarik nabi umat sebelumnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia menyegerakan siksaan di dunia. Demikian pula dengan sabdanya, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Dia akan menolak taubatnya sehingga dipenuhi pada hari kiamat kelak. Seolah-olah ia seperti keledai. Dalam hadits yang lain beliau menyebutkan, jika Allah menghendaki pencabutan nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Dia akan menjadikannya memiliki keperluan di tempat itu. Demikian juga dengan sabda beliau, jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Dia akan memasukkan kepada mereka pintu kelembutan. Dan masih banyak lagi hadits dan atsar nabawi mengenai masalah ini. Dari sini tampak adanya suatu hal yang harus diperhatikan dan dicermati. Dengan memahaminya, maka akan tertangani berbagai macam problematika yang menjerat orang yang sama sekali tidak mengasah otaknya dengan ilmu pengetahuan, yaitu bahwa hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaan dan perintah. Mengenai perintah Allah, terdapat dua macam perintah, yaitu, pertama, perintah yang berkenaan dengan kauni, berkeinginan, dan ketetapan. Kedua, perintah yang menyangkut agama dan syariat. Dengan demikian, kehendak Allah Azza wa Jalla itu berkaitan erat dengan penciptaan dan perintahnya yang bersifat berkeinginan serta berkaitan dengan apa yang dicintai dan dibenci. Semuanya itu termasuk berada di bawah kehendaknya. Misalnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan iblis padahal Dia membencinya. Demikian juga penciptaan syaitan, orang-orang kafir serta perbuatan tercela, padahal Dia sendiri membencinya. Dengan demikian itu, berarti bahwa kehendaknya mencakup segala hal tersebut. Sedangkan mengenai kecintaan dan keridaannya sangat berkaitan erat dengan perintah yang menyangkut agama dan syariat peraturan yang telah dipublikasikan melalui lisan para rasul. Sehingga apa yang berkaitan dengan kecintaan dan kehendak secara keseluruhan merupakan suatu yang juga dicintai Allah dan dikehendakinya. Misalnya, ketaatan para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang beriman. Ketaatan tersebut yang berkaitan erat dengan kecintaan dan perintahnya yang menyangkut ajaran agama dan tidak berkaitan dengan kehendaknya. Sedangkan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan berkaitan dengan kehendaknya tetapi tidak berkaitan dengan kecintaan, keridaan, dan perintah agamanya. Dengan demikian, kata masyiah, kehendak bersifat kauni, berkeinginan, sedangkan kata mahabbah, kecintaan, bersifat dini, agama, dan syari.